Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa hari Jumat terasa begitu istimewa? Mengapa setiap pekan, hati kita seperti dipanggil untuk kembali sujud, kembali berharap, kembali mengingat? Dalam sebuah riwayat menakjubkan, tersembunyi kisah agung tentang bagaimana Allah membagikan hari-hari dalam sepekan kepada para nabi dan rasul pilihannya. Tapi, ada satu hari yang tidak langsung diberikan. Satu hari yang Allah simpan untuk seseorang yang sangat dicintainya. Dan untuk umatnya yang penuh harapan, seperti aku dan kamu. Inilah kisah yang tidak sekadar menggetarkan jiwa, tapi juga membuka mata, betapa besarnya cinta Allah untuk Rasul-Nya dan untuk kita semua. Mari kita mulai, sebuah perjalanan menuju hari paling mulia dalam seminggu. Selamat menyimak. Langit sore terlihat redup, seolah hendak membisikkan rahasia zaman purba. Di tengah kesunyian waktu yang terus berputar, ada sebuah kisah lama yang tidak banyak diketahui manusia. Sebuah rahasia yang tidak hanya menyentuh para nabi, tapi juga menyentuh masa depan umat ini. Hari-hari dalam sepekan, yang tampak biasa bagi banyak manusia, ternyata disimpan oleh Allah dengan ketetapan yang sangat agung. Setiap hari bukan hanya angka dalam kalender, tetapi masing-masing memiliki pemiliknya. Seperti tanah yang diwariskan, hari-hari itu diberikan kepada para nabi pilihan dengan kehormatan yang tak terbayangkan. Di sebuah majelis ilmu, seorang alim besar bernama Syekh Az-Zandusiti duduk dengan penuh kewibawaan. Jubahnya sederhana, tetapi cahaya ilmu terpancar dari wajahnya. Di hadapannya, duduk murid-murid yang menanti petuah langit. Suasana tenang, hingga ia mengucap sebuah nama, Abu Mansur. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara berat dan dalam, sang syekh mengisahkan bahwa Abu Mansur pernah berkata, Allah membagikan hari-hari dalam seminggu kepada para nabi. Bukan sembarang pembagian. Ini adalah takdir yang penuh hikmah dan misteri. Hari Sabtu adalah milik Musa alaihi salam. 50 nabi dan 50 rasul diberikan bersamanya. Sebuah kehormatan besar bagi Musa dan kaumnya. Di hari Sabtu itulah, mereka dikenal dengan kesungguhan ibadah, dengan larangan berburu yang menjadi ujian mereka, dengan peristiwa-peristiwa besar yang membentuk sejarah Bani Israel. Namun, kisah ini belum berhenti di situ. Hari Ahad diberikan kepada Isa alaihi salam. 50 nabi dan 50 rasul juga diberikan bersamanya. Ahad adalah hari awal. Hari pertama. Hari di mana Isa memulai dakwahnya dengan kelembutan dan mukjizat yang memukau. Hari ketika langit bersaksi atas turunnya wahyu di tengah masyarakat yang mulai kehilangan arah. 2 hari sudah diberikan. Dan masih ada 5 hari tersisa. Namun, adakah hari yang benar-benar disimpan untuk kekasih Allah? Untuk nabi penutup yang belum disebut? Hari apa yang menjadi milik Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Para murid saling menatap, napas mereka tertahan. Syekh Az-Zandusiti diam sejenak. Ia menatap langit-langit, seolah hendak menembus waktu. Rahasia itu belum diungkap. Belum saatnya. Karena sebelum sampai kepada Muhammad, masih ada hari-hari lain yang telah ditetapkan untuk para nabi sebelumnya. Satu demi satu akan terungkap. Dan di balik semuanya, tersimpan satu hari yang istimewa. Hari yang disimpan oleh Allah sendiri. Bukan hanya untuk seorang nabi, tapi untuk sebuah umat yang kelak akan menjadi umat terakhir di muka bumi. Bab ini belum selesai. Tapi bisikan langit telah dimulai. Syekh Az-Zandusiti menghela napas panjang. Para muridnya belum beranjak sedikit pun. Tatapan mereka masih tertuju pada wajah sang guru. Mereka tahu, kisah ini belum menyentuh puncaknya. Tapi setiap kalimat yang diucapkan terasa seperti membuka tirai yang menyembunyikan cahaya kebenaran. Setelah hari Ahad diberikan kepada Isa, ujar sang syekh, maka tibalah hari Senin. Seketika suasana berubah. Hening. Para murid menajamkan telinga. Karena mereka tahu, kini giliran nama agung itu disebut. Allah memberikan hari Senin kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Suara sang syekh menggetarkan hati. Tak hanya itu, Allah menyertakan 63 nabi dan 63 rasul bersamanya. Bukan angka biasa. Itu adalah jumlah usia kehidupan Rasulullah di dunia. Seolah seluruh perjalanan hidup beliau, dari kelahiran hingga wafat, diliputi keberkahan hari itu. Mengapa Senin?
Karena di hari itulah sang kekasih dilahirkan. Di hari itu pula wahyu pertama turun. Dan di hari itu pula, beliau kembali kepada Rabb-Nya. Senin menjadi saksi bisu dari awal dan akhir perjalanan manusia teragung yang pernah berjalan di atas bumi. Tapi mengapa lebih banyak nabi dan rasul menyertainya? Syekh Az-Zandusiti mengangkat tangan kanannya perlahan, karena beliau adalah penghulu para nabi. Karena beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Maka Allah tambahkan 13 nabi dan 13 rasul lagi untuk menyertainya, menjadikannya sebagai pemimpin seluruh utusan. Para murid menunduk. Hati mereka penuh rasa takjub dan haru. Namun, masih ada hari lain yang belum disebut. Sang Syekh kembali membuka kisahnya. Hari Selasa, diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Hari kekuasaan. Hari di mana keadilan ditegakkan dengan kebijaksanaan. Sulaiman memerintah bukan hanya manusia, tapi juga jin, angin, dan hewan-hewan yang tunduk padanya. 50 nabi dan 50 rasul menyertainya. Mereka adalah saksi atas tegaknya kekuasaan yang bersih dari kesombongan. Hari Selasa menjadi lambang kebijaksanaan yang berpadu dengan kekuatan. Lalu, hari Rabu. Hari ini menjadi milik Nabi Yakub alaihi salam. Yakub, sang ayah dari Yusuf. Hari yang penuh rindu dan kesabaran. Hari ketika air mata seorang ayah tak pernah berhenti menetes, menanti anaknya yang hilang. Tapi dari sabar itulah, datang kemuliaan. Dari kesetiaan itulah, muncul kisah yang dikenang sepanjang masa. 50 nabi dan 50 rasul pun bersamanya. Hari Rabu bukan hanya lambang kesedihan, tapi juga harapan yang tumbuh dalam hati yang tak pernah putus asa kepada Allah. Dan kini, tersisa 2 hari lagi. Kamis. Dan 1 hari yang belum disebut. Hari yang masih tersembunyi. Hari yang tidak diberikan kepada siapapun, belum. Para murid mulai resah. Jantung mereka berdegup lebih kencang. Karena yang akan disebut berikutnya, mungkin akan membuka tabir terakhir dari kisah suci ini. Namun sang Syekh kembali terdiam. Ia menatap para muridnya satu persatu, seolah ingin memastikan, apakah mereka siap untuk mendengar kelanjutan kisah ini. Karena hari yang belum disebut, adalah hari yang menyimpan rahasia paling besar. Kamis. Ya, hari ini menjadi bagian dari takdir yang ditetapkan Allah. Bukan hari yang biasa, karena hari ini diberikan kepada manusia pertama sekaligus nabi pertama. Nabi Adam alaihi salam. Syekh Az-Zandusiti melanjutkan kisahnya dengan nada yang semakin perlahan, seolah ingin menuntun hati para pendengarnya untuk merenungi lebih dalam. Kepada Adam, Allah memberikan hari Kamis. Dan bersama beliau, 50 rasul yang lain. Hari Kamis adalah hari awal peradaban manusia. Hari ketika kaki pertama kali menapak bumi. Hari ketika dosa pertama terjadi, dan taubat pertama diterima. Hari ketika manusia belajar mengenal tangis, rindu, dan kerinduan kepada surga. Adam hidup dalam kesendirian, tapi juga kehormatan. Ia membawa beban sebagai bapak seluruh manusia, dan tugas berat sebagai makhluk yang ditiupkan ruh oleh Allah langsung. Maka tak heran, Kamis menjadi miliknya. Namun kini, tinggal 1 hari tersisa. Hari yang tidak disebut dalam pembagian itu. Hari yang belum diberikan kepada siapapun. Hari yang selalu ditunggu-tunggu oleh para nabi, tapi tak satu pun dari mereka menerimanya. Hari itu adalah Jumat. Syekh Az-Zandusiti menunduk, dan para murid menahan napas. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rabb-Nya, "Wahai Tuhanku, hari apa yang Engkau berikan untuk umatku?" Sebuah pertanyaan yang lahir dari kasih. Pertanyaan dari seorang nabi yang tidak hanya memikirkan dirinya, tapi umatnya. Umat yang akan datang berabad-abad setelah wafatnya. Umat yang belum pernah bertemu langsung, tapi dicintainya setulus hati. Dan Allah menjawab, "Hai Muhammad, hari Jumat adalah milikku, dan surga adalah milikku. Tapi hari Jumat dan surga, aku berikan untuk umatmu." Langit pun terasa bergetar. Hari yang tidak diberikan kepada nabi manapun sebelumnya, ternyata disimpan untuk satu nama, Muhammad. Hari yang menjadi pemilik keberkahan dari pagi hingga maghrib. Hari yang menjadi pemimpin seluruh hari. Hari ketika doa tidak tertolak. Hari ketika manusia berkumpul, sholat berjamaah, mendengarkan khutbah, dan mengingat akhirat.
Hari Jumat adalah hari umat Muhammad. Dan lebih dari itu, Allah tidak hanya memberikan Jumat. Ia memberikan surga. Bersama Jumat, Allah limpahkan ridanya. Bersama Jumat, Allah kirimkan cahaya ampunan. Bersama Jumat, Allah kumpulkan mereka yang mencintai Rasulullah, dan kelak akan dibangkitkan bersamanya. Tak heran, Rasulullah menyebut Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin seluruh hari. Karena Jumat bukan sekadar waktu, tapi jembatan menuju kampung abadi. Syekh Az-Zandusiti mengangkat kepalanya, mengakhiri kisah dengan suara bergetar. Dan inilah warisan terbesar yang diberikan Allah kepada umat Muhammad. Para murid menunduk dalam haru. Tak ada kata. Hanya linangan air mata dan desahan takbir lirih dalam hati mereka. Hari Jumat bukan hanya hari untuk beribadah, tapi bukti cinta Allah kepada kita semua. Subhanallah. Begitu dalam cinta Allah kepada Rasul-Nya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak hari, dari sekian banyak nabi dan rasul, justru hari terbaik, hari yang paling penuh cahaya, Allah simpan khusus untuk beliau dan untuk kita, umatnya. Hari Jumat bukan sekadar rutinitas mingguan. Ia adalah warisan. Ia adalah hadiah. Ia adalah bukti cinta Allah yang tak terhingga. Setiap kali azan Jumat berkumandang, ingatlah, itu bukan panggilan biasa. Itu adalah panggilan cinta. Cinta dari langit, untuk jiwa-jiwa yang merindukan surga. Semoga kita termasuk di antara mereka yang memuliakan hari Jumat. Mengisinya dengan doa, zikir, solawat, dan harapan. Karena di hari itulah, Allah membuka pintu-pintu ridha dan surganya. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.